Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kita kali ini membahas tentang konsep dasar termodinamika. Jadi konsep dasar di sini adalah hal-hal yang kita akan temui di dalam mata kuliah termodinamika satu ini. Yang pertama adalah satuan. Di dunia internasional itu ada beredar dua jenis satuan, yaitu satuan British ya, dan satuan internasional. Satuan British ini contohnya yard, feet, inch, pound mass, dan seterusnya. Sementara satuan internasional sudah kita sangat kenal, misalnya meter, kilogram, kilojoule, kilopascal, kilonewton, dan seterusnya. Untuk kuliah termodinamika 1, saya hanya menggunakan satuan SI. Ya, walaupun di beberapa buku teks atau beberapa dosen yang lain kadang menggunakan keduanya, tapi kalau untuk saya hanya menggunakan yang satuan SI. Cara penulisan satuan. Satuan yang berupa singkatan, ya, yang berasal dari nama orang, selalu dimulai dengan huruf besar, dimanapun posisinya nama itu. Ya, misalnya, Amper adalah nama orang, walaupun dia bukan di depan, dia tetap harus huruf besar. M-nya kecil, kenapa? Karena dia adalah mili. Kalau M-nya besar, itu namanya mega. Jadi mega ampere. Padahal di sini yang kita maksud adalah miliampere. Kilowatt, W-nya huruf besar. Megawatt, W-nya huruf besar. Kebetulan M-nya di sini adalah mega. Pascal, kilopascal, ya, pascalnya huruf P-nya huruf besar. Kemudian satuan yang bukan berupa singkatan selalu dalam huruf kecil meskipun itu berasal dari nama orang. Contoh, kilojoule, ya, joule-nya walaupun nama orang, tapi karena dia ditulis panjang maka ditulis seperti ini, kilojoule, ya. 100 watt, kilopascal, dan seterusnya. Ini adalah tabel beberapa besaran SI ini yang satuannya seperti ini. Ya, ini adalah besaran standar dan satuan standar internasional. Kemudian ketika menuliskan satuan, misalnya gini, 1 meter, oke, 1, gampang. 1000 meter, oke, 1 dengan 03 di belakang. 1 juta meter, 1 dengan 6 angka 0 di belakang, waduh udah mulai panjang. 1 miliar meter, 1 dengan 9 angka berjejer. Tentu saja tidak efektif. Makanya ada prefix atau awalan untuk standar SI. Ini dia tabelnya. Misalnya, satuan kita adalah gram. Jadi ketika 1000 gram kita katakan 1 kilogram. Meter. Kalau 1000 meter kita katakan 1 kilometer atau 10 pangkat 3 meter. Kalau misalnya satuan dasarnya adalah watt, ya, daya, satuan dasarnya adalah watt, maka 1000 watt itu kita katakan 1 kilowatt. 1 juta watt kita katakan 1 megawatt. 10 pangkat 9 watt kita katakan 1 gigawatt. 10 pangkat 12 kita katakan terawatt, dan seterusnya. Nah, untuk sebaliknya yang mengecil ke bawah, misalnya meter. 1/1000 meter kita katakan 1 milimeter. 10 pangkat 6 atau 1/10 pangkat 6-nya kita katakan mikrometer misalnya, ini pakai mikro di depannya, dan seterusnya ke bawah. Dalam menggunakan ini harus perhatikan huruf besar huruf kecilnya, tidak boleh ketuker. Kalau M-nya kecil harus kecil, karena kalau tidak jadinya seperti ini. Yang maksud Anda mili, terus Anda tulis mega, atau sebaliknya Anda inginkan mega, tahu-taunya Anda tulis mili huruf kecil, maka selisihnya 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat min 3 itu kan jadi 10 pangkat 9 atau 1 miliar selisihnya. Luar biasa. Demikian pula di sini kita lihat P antara peta dan pico, ini iota dan yokto.
Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Tapi intinya bahwa kalau harus besar, pakai yang besar yang ke atas ini. Kalau harus kecil, harus kecil. Ya. Sistem. Sistem adalah daerah yang kita pilih untuk dianalisis. Ya, biasanya dibatasi oleh garis putus. Ya, batas garis putus ini yang kita sebut dengan batas atau boundary. Boundary memisahkan antara sistem dengan lingkungan. Yang ada di dalam batas itu kita sebut dengan sistem, yang ada di luarnya itu kita sebut dengan lingkungan atau surrounding atau environment. Contoh, ini adalah sebuah sistem. Ada fluida masuk, ada fluida keluar, maka garis putus ini adalah boundary-nya atau batas sistemnya. Yang ada dalam sini ini adalah sistem, ini adalah batas, yang di luarnya itu kita sebut dengan lingkungan. Batas ini imajiner. Kenapa dikatakan imajiner? Sebab kan sebenarnya tidak ada batas di sini. Ini masih tembus ke sana, tembus ke sini. Tapi karena yang kita mau analisis hanya sebagian kecil ini, maka kita kasih batas yang kita sebut dengan batas yang imajiner atau batas khayal. Beda dengan yang ini. Kita mau menganalisis sesuatu di dalam sistem piston silinder ini. Ya. Batasnya ini jelas batas yang nyata. Kenapa batas nyata? Sebab memang batas ini dibatasi oleh fisik. Ada fisiknya. Di atas piston, di sekelilingnya ada silinder, kemudian bawahnya adalah alasnya silinder ini. Jadi batasnya real. Kemudian sistem ada 3, yaitu sistem terbuka, kontrol volume. Ya, tadi kita lihat yang aliran fluida itu adalah kontrol volume, di mana volume yang kita analisis selalu konstan. Untuk sistem terbuka ini, energi dalam bentuk kerja dan kalor, serta massa bisa melintasi boundary, jadi bisa keluar masuk sistem. Pada sistem tertutup, ya sistem tertutup contohnya tadi sistem piston silinder, energi yang hanya bisa masuk keluar sistem, kalau massanya tidak bisa. Massa sistem yang kita analisis selalu konstan untuk sistem tertutup ini. Kemudian sistem terisolasi atau diabatis, ini biasanya kita tulis Q sama dengan 0, ya biasanya. Ini energi dan massa tidak bisa menembus batas sistem. Ya. Sifat atau properties. Jadi merupakan karakteristik makroskopik dari suatu zat. Suatu zat memiliki sifat-sifat tertentu pada temperatur tertentu, pada tekanan tertentu. Nanti kita akan lihat detailnya pada perkuliahan selanjutnya. Pada termodinamika 1 ini, properties yang paling sering kita temukan adalah yang ini. Tekanan, temperatur, volume, energi dalam, entalpi, entropi, dan densitasnya. Dan densitas. Ada beberapa lagi yang tapi tidak sering muncul, ya. Tapi yang paling sering muncul adalah yang saya sebutkan tadi di atas ini. Keadaan. Sebelum Anda mencari properti suatu zat, Anda harus tahu keadaannya dulu. Ya. Definisi keadaan di sini adalah suatu sistem yang digambarkan oleh sifatnya. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa sebelum mencari sifat, Anda harus tahu keadaan atau kondisinya. Dalam termo ini, ya, nanti kita akan lihat bahwa keadaan yang dimaksud di sini adalah seperti cairan tertekan, cairan jenuh, campuran, uap jenuh, dan uap panas lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan steady state atau keadaan mantap, di mana properties atau sifat dari sistem itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Sifat suatu zat sudah tidak dipengaruhi lagi oleh waktu. Kapanpun dia tidak akan berubah. Itu yang kita sebut dengan steady state. Kerapatan atau densitas atau massa jenis. Itu merupakan perbandingan antara massa dengan volume. Massa kilogram, volume meter kubik. Rumusnya seperti ini. Specific gravity, yaitu perbandingan densitas suatu zat terhadap densitas air pada kondisi standar. Ini salah tulis ini, standar. Ya. SG, ya, specific gravity suatu zat itu adalah massa jenis zat itu dibagi dengan massa jenis air.
tekanan. Tekanan ini adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda atau zat dibagi dengan luasan yang dikenai oleh gaya itu. Nih. Kemudian satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Satuan lain dari tekanan adalah bar, di mana satu bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 100 kilopascal atau 0,1. Oh ini satu bar sama dengan 0,1 megapascal. Jadi satu bar itu 100 kilopascal atau 0,1 megapascal. Ini dia tekanan itu gaya per satuan luas. Tekanan yang dialami oleh suatu benda di dalam suatu fluida dengan kerapatan rho pada kedalaman Z dengan percepatan gravitasi G itu dinyatakan oleh P sama dengan rho GZ. Apa artinya ini? Artinya gini, kalau Anda menyelam ke dalam sumur pada kedalaman 10 meter, maka tekanan yang Anda alami ketika Anda juga menyelam di danau, ya, danau yang pada level sama dengan sumur tadi dari permukaan laut, ya, maka tekanan yang Anda alami ketika menyelam pada kedalaman sama-sama 10 meter adalah sama. Walaupun kita tahu kalau di sumur volume airnya berapa, artinya tidak banyak. Sementara kalau Anda menyelam di danau tadi dikelilingi oleh sekian miliar kubik air, tapi ternyata tekanan yang Anda alami adalah sama, yaitu P sama dengan rho GZ, tidak dipengaruhi oleh volume. Tekanan atmosfer adalah tekanan udara di sekeliling. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita ditekan oleh udara di sekeliling kita. Terus kenapa kita tidak rasakan? Ya karena memang tubuh kita sudah disesuaikan dengan kondisi tekanan atmosfer. Sama dengan sama dengan makhluk hidup atau ikan misalnya pada laut yang sangat dalam sekali di bawah. Dia sudah terbiasa dengan tekanan besar yang dialami ikan itu di dalam laut yang sangat dalam. Jadi ketika kita pancing, kita tarik ke permukaan di atas, maka biasanya lidahnya menjulur keluar karena tekanan yang ada dalam tubuh mereka itu jauh lebih besar daripada tekanan atmosfer. Nah, barometer ya adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ini bervariasi terhadap ketinggian dari permukaan laut maksudnya. Makin tinggi dari permukaan laut, maka tekanannya makin kecil. Sebaliknya, kalau kita di permukaan laut, makin ke bawah makin besar. Tekanan ukur atau pressure gauge. Tekanan ukur ini adalah tekanan yang ditunjukkan oleh alat ukur, ya, merupakan selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Kalau kita letakkan alat ukur ini, maka pada keadaan atmosfer dia nilainya 0. Nih, kita lihat tekanan absolut itu merupakan tekanan atmosfer ditambah tekanan ukur. Ini atmosfer, mohon maaf ini salah ini. Ini tekanan atmosfer yang ini ditambah tekanan ukur, itu yang kita sebut dengan tekanan absolut. Nanti ketika kita harus mencari sifat-sifat zat di dalam tabel termodinamika, maka tekanan yang kita maksud di situ adalah tekanan absolut, ya, bukan tekanan ukur. Temperatur, ya. Ini hukum termodinamika ke nol yang merupakan konsep untuk membuat termodinamika. Bunyinya begini. Bila sebuah benda A dalam keadaan kesetimbangan termal dengan benda B dan benda B dalam keadaan kesetimbangan termal dengan benda C, maka benda A juga dalam kesetimbangan termal dengan benda C. Maksudnya begini, ada 3 benda A, B, dan C. Jika suhu A sama dengan B, suhu B sama dengan C, maka otomatis suhu A sama dengan suhu C. Itu maksud daripada hukum termodinamika ke nol ini. Dan digunakan untuk, merupakan dasar untuk pembuatan termometer. Hubungan dari masing-masing skala temperatur. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini kita mengenal beberapa
satuan suhu, ada yang paling sering adalah derajat Celcius, ya, yang satuan internasional. Kemudian di British menggunakan Fahrenheit. Kemudian SI yang mutlak kita menggunakan Kelvin. Kemudian British yang mutlak itu menggunakan Rankine. Ya, tadi Fahrenheit, Celsius, kemudian Kelvin dan Rankine. Nah, hubungannya masing-masing adalah seperti ini. Kalau kita mau mengkonversi dari derajat Celcius ke Fahrenheit, maka rumusnya seperti 9/5 kali T derajat Celcius tambah 32. Contohnya, kalau saya punya hasil pengukuran 25 derajat Celcius, berapakah derajat Fahrenheit? Maka caranya adalah 9/5 kali 25, berarti 25, 5 kali 9, 45, 45 tambah 32 berarti 77 derajat Fahrenheit. Nah, itu. Sementara kalau mengkonversi dari Fahrenheit ke derajat Celcius adalah 5/9 dikali, ini kurungnya ini harus diperhatikan, berapa derajat Fahrenheit, dikurangi dulu 32, baru dikalikan dengan 5/9. Ingat, derajat Fahrenheit itu temperatur air mendidihnya 212. Sementara temperatur es yang membeku itu adalah 32 derajat Celcius. Ya. Kemudian untuk Kelvin. Kelvin atau suhu mutlak dalam satuan SI itu adalah derajat Celcius ditambah 273,15. Ini yang sebenarnya 273,15. Tetapi dalam perkuliahan ini sering kita hanya tulis bahwa untuk mengkonversi dari Celsius ke Kelvin itu hanya dibulatkan menjadi 273. Walaupun yang sebenarnya adalah 273,15. Kemudian suhu mutlak untuk satuan British yang ini, jadi Rankine itu sama dengan derajat Fahrenheit ditambah 459,69. Nah, kemudian hubungan antara Rankine dan Kelvin adalah 1,8 ya, 1,8 kali Kelvin. Ya, 1,8-nya itu berasal dari 9/5. Ya. Kemudian ini untuk termometer volume konstan, hubungannya seperti ini. T Kelvin sama dengan 273,16 kali P dibagi P triple. Maksudnya P suatu zat dibagi dengan P triple air. Ya, P triple air nanti ada nilainya berapa. Ini juga ada nilainya. Tapi P ini sama-sama dalam ada tekanan absolut. Ya, keduanya dalam tekanan absolut. Ini dia. Ya, tekanan absolut pada keadaan triple point. Nah, ini dia contoh perbandingan antara masing-masing alat pengukur suhu. Kalau derajat Celcius dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Triple point derajat Celcius itu 0,01. Kemudian kalau dalam Kelvin, ya, ini titik bekunya 0 derajat Celcius itu, atau pada dalam Kelvin 273,15. Triple point-nya ini 273,16. Sementara air mendidih pada 373,15. Ini yang satuan SI, ya, satuan SI. Kemudian yang satuan British seperti ini, ya, kita lihat di bawah nol mutlaknya ini, nol mutlaknya sama-sama nol mutlak. Tapi kalau pada Celsius itu 273,15, kalau pada Rankine itu ini 0, pada Fahrenheit min 459,6. Kemudian pada Fahrenheit, ya, ini titik beku air 30 derajat Celcius, kemudian titik didihnya 212. Ini triple point-nya 32,02. Kemudian pada Rankine ini ada nilainya semua seperti ini. Ya. Oke, saya kira perkuliahan kita cukup sampai di sini. Ya, nanti contoh-contoh soalnya akan saya upload pada pertemuan selanjutnya.